transmitter bagusnya pakai apa, apalagi untuk adventure bagusnya apa. Jadi di chapter berikutnya itu akan dibahas. Nah itu bisa jadi teman-teman yang jadi pembicaranya gitu. Ya bisa jadi ini saya ditunjuk sebagai pembicara bukan berarti saya ahli, ini mah hanya ngabalakan hukum. Nah jadi lebih kurang begitu. Ya bukan berarti hebat ya. Enggak, nanti ada yang apalagi tentang ya bisa jadi nanti misalkan bagaimana caranya membuat harmoni, apa bahan yang bagus, lalu apa kombinasinya, apa dan lain-lain. Nah itu nanti akan ada bagian-bagiannya. Ya bisa jadi nanti acaranya di Ciamis, bisa jadi acaranya nanti di Banjar, bisa jadi di mana kayak gitu, di base campnya teman-teman gitu. Nah lalu selanjutnya tentang yang namanya basic, bukan basic sih, kita hampir semuanya sudah mempunyai RC Adventure, dan 99% di dalam ruangan ini yang kita lihat itu adalah penikmat RC Adventure 112 ya, walaupun ada yang 110 ya. Nah kenapa kok saya memberitahukan ada skala itu, karena karena skala itu menentukan cara kita main. Kalau seandainya kita di skala 11 itu cara recovery-nya beda. Skala 112 itu cenderung hampir sama dengan 110, tapi ada sedikit perbedaannya dengan 112. Nah, yang ini yang akan saya bagikan ini adalah garis besarnya buat teman-teman. Ini 20 menit cukup, 20 menit udah cukup ya. 2 jam. Hah? Nyampe subuh. Oke. Pertama, saya mau tanya dulu siapa yang di teman-teman ini. Oke, saya ada yang lupa. Ya, ada yang lupa. Tentang komunitas tadi, ya karena perlu saya singgung. Ada sedikit tips untuk komunitas. Kita kan punya komunitas masing-masing nih, ya kan? Induknya kita yaitu ARCT. Nah, kita punya ada BPMS, ada RC Laler, ada Mini Adventure Tasik, ada Independen, ada yang di Ciamis Recok. Nah, ini tips bagaimana caranya supaya komunitas itu bertahan lama, terus saling merangkul di komunitasnya, solid, ya dan lain-lain. Ada tips yang ingin saya bagikan. Hanya tips ini tuh sudah pernah saya kasih tahu sama teman-teman waktu itu, cuma waktu di Kambian saya kasih tahu. Hanya kalimat yang akan saya keluarkan ini itu kalimatnya nggak bagus sebetulnya, ya nggak bagus, kalimatnya nggak bagus untuk disampaikan. Hanya ini perlu disampaikan untuk komunitas supaya komunitasnya itu nanti lebih solid aja. Nah begini, bagaimana caranya supaya solid? Supaya solid, supaya kompak, yaitu mohon maaf ya kalau kalimatnya nggak bagus ya, tapi nanti teman-teman lihat dari sisi lain. Oh maksudnya gini, jangan langsung ditangkap, tapi dilihat terus lihat dari sisi lainnya. Ibaratkan saya akan menyampaikan sebuah lingkaran, nanti teman-teman lihat dari semua sisi. Supaya solid adalah kalimatnya seperti ini. Si kaya harus mengerti dengan dirinya bahwa dia kaya, tapi dia harus bisa membuat dirinya low profile di sebuah komunitas. Kalimat berikutnya, si miskin harus tahu diri di mana saat itu dirinya berada. Nah, kalau kita di sebuah komunitas ada yang memiliki rezekinya lebih, kitnya marahal, partnya ini segala macam, itu harus tetap low profile. Begitu juga dengan si miskin. Si miskin itu harus tahu diri bagaimana menempatkan dirinya. Maksud nggak kalimatnya? Maksud ya? Maksudnya nih, paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, jadi yang atas menurunkan ke bawah, yang bawah itu
menaikkan ke atas, jadi semuanya itu jadi satu. Jadi nggak ada si miskin, nggak ada si kaya, karena komunitas itu tantangannya itu yang paling berat. Adanya si Tutut. Ya, ya itu ya itu lebih kurang begitu. Teman-teman silakan teman-teman tangkap itu supaya kita tetap solid begitu. Ya, jadi kita tidak membedakan karena di komunitas itu kadang-kadang kita begitu ada sifat yang begitunya. Ya, ya begitu ya. Semoga teman-teman tangkap agar teman-teman di komunitasnya itu solid. Ya, harus bisa saling mengisi karena di komunitas itu akan memiliki keahlian beda masing-masing. Bisa bayangin gimana caranya, gimana kalau lagi terguling, gimana harus dipasang windnya, terus gimana harus dipasang patoknya. Saya pun jadi bingung gimana caranya ya untuk membagikan ini. Nah, hanya sebelum masuk ke sana, teman-teman, ada yang namanya di sini ini buku ditulis oleh komunitas penganut RC Adventure Jabar, tapi ada komunitasnya. Nah, ini adalah standar alat recovery yang disiapkan sama teman-teman RC Adventure Jabar. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke recovery-nya, teman-teman yang pertama yang harus disiapkan itu adalah persiapan kit dan komposisi kit. Oke, itu yang pertama, persiapan mobilnya dan komposisi mobilnya. Persiapan mobil, mengenai persiapan mobil hanya satu tipsnya dari saya buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman untuk membangun sebuah RC Adventure, mau itu 110, mau 112, jangan sampai teman-teman jadi korban YouTube. Oke, jadi jangan sampai teman-teman jadi korban YouTube, karena kalau teman-teman memulainya dari, ya kadang semuanya hampir mulai dari YouTube, tapi jangan sampai menerima informasi 100% dari YouTube. Okay. Karena kalau teman-teman informasinya dari YouTube aja, itu percayalah akan tersisa hanya sasis aja. Ya, hanya sasis, nanti karena yang plastiknya kesimpan, yang lainnya kesimpan, ininya kesimpan, empatnya kesimpan, ininya kesimpan. Nah, lalu di mana tempat yang bagus untuk membangun RC Adventure 112 atau 110? Tempat yang paling bagus untuk membangun RC itu adalah di komunitas. Ya, di komunitas. Jadi tanya ke yang sudah lebih lama mainnya, ya tanya yang sudah lebih proper kitnya, itu ditanyain kepada orang itu. Karena kalau teman-teman dari YouTube, ya saya rasa mungkin ada di ruangan ini yang dari korban YouTube juga. Ya banyak sebetulnya. Ya nonton YouTube, ya nonton YouTube tuh kayak gini, nonton YouTube, terus kelihatan bumpernya bagus, beli bumpernya. Kelihatan, wah ini enak kayaknya, ini yang di video smooth, akhirnya beli motornya yang sama dengan itu, beli ISC-nya yang sama dengan itu, terus beli ininya. Lama-lama kok di saya mah nggak smooth, di video mah smooth. Nah, jadi kan akibatnya lama-lama barang-barang tuh numpuk di rumah jadinya. Lalu nggak lama tiba-tiba di-upload aja di YouTube, di Facebook, dijual kit ini. Nah, itulah akhirnya. Akhirnya lama-lama bosan, pengeluarannya lebih banyak, yang akhirnya bisa jadi berantem sama pasangannya gara-gara YouTube tadi itu. Ya bisa jadi lama-lama kalau udah sampai ke tahap itu, Anda nggak bisa lagi ikut mabar, teman-teman nggak bisa lagi ikut mabar, nggak mau lagi ikut mabar. Ya, jadi itu efek berikutnya. Ya, jadi teman-teman semuanya, semoga teman-teman nggak jadi korban YouTube. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi teman-teman, bukan berarti mental itu bagus, bukan berarti yang plastik itu jelek juga, enggak. Saya sampai hari ini di kit 112 itu nggak ada yang metal, semuanya plastik, kecuali kopel dan isian garda. Makanya
Karena gardan, bayangin aja gardan metal kalau di MN itu harganya hari ini itu berapa? 250.000, 285.000. Harga kitnya aja 500.000, tapi gardannya aja 285.000, dan itu belum di setel, belum ada simingnya, belum ada grease-nya, belum ada lem bautnya, lock-pitnya, masih di itu lagi. Kalau teman-teman beranggapan bahwa part metal itu bagus, itu menurut saya sih masih salah. Ya, masih salah. Jadi yang plastik pun nggak masalah, asalkan cara nyetelnya bagus. Bagaimana caranya saat pegang contoh di gardan MN misalkan MN99S itu kan ada as ya, betul ya? As itu di pinggir yang sebelum ke ban apa namanya? Hex ya. Hex itu kan ada baut kutu di situ ya. Ya kan, ada baut kutu yang nempel ke as. Nah, itu caranya ngobek, cara menguatkan itu gimana? Caranya tuh nggak boleh dipegang asnya. Ini salah satu tips nih. Jangan dipegang asnya. Saya umpamakan ini as. Nah, ini as yang putih itu yang panjang. Nggak boleh kalau ngencengin si hexnya itu dipegang ininya. Kebanyakan orang-orang dipegang asnya, terus ngobeknya begini, ya nggak, betul ya? Ya gitu ya. Nah, itu tuh malah asnya tuh bengkoknya tuh 0, sekian mili, tapi hasil akhirnya bannya muternya begini. Ya, bannya akan muternya begini. Nah, terus caranya gimana? Caranya hex itu kita perkuat. Caranya adalah yang hexnya itu kita pegang pakai tang begini, jadi asnya nggak kepegang, baru diobeng. Nah, jadi harus dipegang ininya, hexnya kan. Nah, jadi ya caranya baut itunya kan di sini. Jadi yang dipegangnya tuh hexnya, bukan asnya. Jadi as itu tuh nggak boleh bengkok sedikit pun, teman-teman. Nggak boleh dipegang. Kalau kita mau ngencengin as itu nggak boleh dipegang asnya. Karena bengkok, jangankan bengkoknya 1 mili, 0,1 mili aja sedikit bengkok, itu bannya muternya udah begini. Ya, itu udah pasti begini muternya. Nah, itu salah satu tips. Begitu juga cara mengencangkan gearnya. Gearnya itu juga dipegang sama tang buaya itu, tau kan? Tang buaya kan yang kecil. Nah, itu juga terus obengnya harus yang bagus. Ya, kalau saya nggak ada obeng yang bagus. Banyak kan di komunitas kita kan banyak yang punya obeng. Obeng yang bagus salah satunya yang warna kuning ya, itu bagus. Warna kuning itu bagus, tapi itu nggak tahan lama, tapi itu bagus. Nah, begitu juga dengan mengencangkan baut-baut yang lain. Nah, ini tentang persiapan. Lalu persiapan berikutnya adalah satu buah kit itu beratnya dibuat dengan sedemikian rupa, 60%-nya itu sampai 70% beratnya itu di bawah. Ya, beratnya itu di bawah. Jadi ini kit. Nah, jadi ini kit, misalkan ini kit. Jadi beratnya itu 60%-nya itu di bawah. Nah, setelah 60% sampai 70% di bawah, ditambah, ada tambahnya, tambah 60% di depan, 60% di depan dan 40% di belakang. Ngerti ya? Maksudnya? Jadi 60% sampai 70% di bawah, 30% di atas, dan kemiringan, maksudnya depan belakang, 60% di depan, 40% di belakang. Itu. Nah, itu untuk beratnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, nanti dibuat, nanti bisa diukur kok pakai penggaris atau pakai benang atau pakai apa gitu. Jadi kalau masih kita cari tengah-tengahnya, lalu digantung, lalu disiapin beratnya masih di mana nih gitu. Nah, caranya untuk menyeimbangkan berat, misalkan beratnya masih seimbang, bagusnya lebih bagus bukan menambah beban di depan, tapi mengurangi yang di belakang. Kebanyakan orang terjebaknya tuh ditambah kayak magnet begitu, kayak apa yang di ban mobil itu apa namanya itu? Timah itu dipasang di depan banyak-banyak. Itu malah makin berat.
yang depannya, bayangin aja gear MN atau WPL itu tuh kan gearnya cuma sedikit, cuma satu mili apa 1,5 mili itu titsnya itu. Kan bayangin kalau seandainya makin berat ya korbannya gearnya. Makanya standarnya untuk main RC 112 khususnya itu tuh sebetulnya nggak harus ngobeng terus sebetulnya. Kalau ngobengnya tentang motor, tentang ISC, tentang servo, ya itu apa boleh buat, kita mah nggak ada masalah dengan itu. Siapapun bisa kena itu. Tapi kalau yang kenanya gear, gardan atau gear apa, artinya itu ada yang salah sama kitnya. Ada yang salah sama kitnya, bisa jadi beratnya, bisa jadi cara mainnya, atau dan lain-lain. Banyaklah faktor kayak gitu. Nah, khusus untuk ini adalah selera. Kalau saya membangun kit itu, bagaimana caranya kit itu seringan mungkin kalau saya nih seringan mungkin. Makanya saya ini selera yang nggak bisa sama nih. Makanya saya nggak tertarik dengan aksesoris yang ada di mobil. Beda dengan Kang Anwar harus ada aksesoris di kitnya. Trailing itu muter jauh 3 kilo ke sana, 3 kilo terus muter ke sini, finish lagi. Nah, khusus untuk yang teknikal itu teman-teman harus wajib, hukumnya sebetulnya harus memiliki minimal 2 wings, satu di depan, satu di belakang. Itu udah hukumnya wajib, karena kalau hanya satu di depan, jadi kalau tidak ada wings belakang, gimana caranya mengeluarkan teknik? Karena teknikal itu banyak obstacle yang menggunakan wings depan dan wings belakang yang kerjanya tuh bareng, masih enggak? Jadi yang depan sama belakang tuh sama-sama hidup dua-duanya gitu. Enggak wingsnya enggak lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus aja kan satu aja cukup. Tapi kalau seandainya udah turun, habis pas turunnya negatif ke kanan, habis negatif ke kanan ada naiknya lagi ke atas sedikit, lalu ada turun, itu kan butuh yang belakang. Sebetulnya lebih, kalau seandainya teman yang di belakang bisa bantu, lebih bagus. Tapi kalau seandainya kita bisa menyelesaikan itu sendiri, artinya kita tidak menambah waktu dengan tim kita, kayak gitu. Jadi wings belakang itu wajib untuk teknikal. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tentang remote. Mau di RC 110, mau di RC 112, diusahakan kalau mau main teknikal yang enak itu menggunakan yang namanya momentary. Momentary itu adalah bahasanya gini, sebuah pencetan yang membuat wings itu hidup. Kalau contoh yang hari ini menggunakan radio link, itu kalau mau ngulur wings kan dipencet maju aja. Kalau di channel 56 nya itu pencet maju langsung keluar kan wingsnya kan, langsung keluar. Toggle ya, swing toggle. Langsung kalau kita ke depan keluar wing. Nah, momentary itu adalah jika kita majukan swing toggle-nya ke depan, baru menggunakan tombol yang lain untuk mengeluarkan tali itu. Itu namanya, supaya jika dua-duanya wing depan sama belakangnya itu bekerja bareng, jadi bisa yang depannya diulur, yang belakangnya harus narik misalkan. Jadi udah aja yang depan diulur dulu, yang belakang ditarik. Nah itu kan wingsnya belum jalan kalau sebelum dipencet, ya kan? Nah jadi buatlah momentary itu, gimana caranya di Dumbo bisa, di teman-teman punya remote apa lagi? Radio link pasti bisa. Kalau saya pakai radio link, momentary-nya saya pasang di channel 4 yang waktu itu Kang Odet juga yang masang. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke Kang Odet sebetulnya. Ambil pasang. Nah, ada satu buat teman-teman. Teman-teman boleh dengar ini, boleh enggak. Misal nih, teman-teman mau pergi kemana gitu, pergi mau ngobeng ke rumah siapa. Saya saranin kalau pergi ngobeng ke rumah siapa, bawain martabak yang ngobeng. Dari awal coba ingat-ingat. Nah, alat recovery itu ada 9 semuanya. Ada 9. Coba sekarang kita
mau bahas. Coba teman-teman siapa yang bisa menyebutkan ke-9 itu? Kalau nggak disebutin kita sebut bareng-bareng deh. 1. Saleder. 2. Hah? Wis. 3. Strap. Masuk. 4. Gerak ekor. 5. Snatch block atau katrol. 6. Ya, cycle winch yang di mobil. Cycle S itu masuknya. Itu nanti kalau CKS itu masuknya di strap. Betul. Dan nempel sama strap. Lalu ada lagi yang tahu? Yang jarang orang tahu, tritrang. Tritrang itu. Tritra 7. Bentuknya seperti strap, cuma dia nggak punya cycle S. Ya. Jadi kegunaannya itu Itu nanti dijelasin Pak ya. Itu. Oke. Yang pertama di buku, ini menurut yang pertama dulu di buku ya. Yang pertama itu adalah tritrang. Yang barusan disebutin sama Kang Auden itu nomor 1 gitu. Nah, nomor 1. Tritrang. Mana gambarnya? Tritrang. Kita ngejok. Saya sih kamu. Kalau ada gambarnya yang di pohon lebih bagus. Nggak ada tuh. Ya udah tahu. Tritrang itu sama kalau sederhananya begini. Tritrang itu kayak strap tapi lebih pendek. Dan di dalam strapnya itu sudah ada lubang untuk mengikat karabiner. Nah, jadi tujuannya kalau di satu-satu, nah itu tuh yang di pohon yang sebelah kanan itu, talinya aja itu tritrang namanya. Tujuannya apa? Kalau di RC sebetulnya jarang dipakai sebetulnya, kecuali kalau untuk video. Ya, untuk video. Kalau di 1:1 di off-road benernya itu dipakai agar pohonnya tunggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri Allah buat Kang Angga. Alhamdulillah Kang Angga sudah membagi atau nge-share pengetahuan dan ilmunya, dan jujur saja beliau pun sebagai salah satu builder track mata kali genceng. Sumpah. Asli. Saking pun yang pakai kepakean. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu track builder dan salah satu builder event juga bareng ketuanya langsung ada di sini. Alhamdulillah. Rong nah. Sana swadikap. Wah, siap. 1, 2, 3. ARCT. 1, 2, 3.